Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, Ustaz doakan semoga antum berada dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan semoga rahmat, hidayah, serta taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai aktivitas sehari-hari. Di kesempatan pembelajaran pertemuan kelima ini, kita masih tetap akan membahas bab 1, yaitu yang berjudul Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arti dan makna Pancasila serta kedudukan dan fungsi Pancasila. Di kesempatan pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, mari kita pelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Pembahasan pertama kita adalah tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Telah kita pelajari bersama, peristiwa perumusan dan penetapan Pancasila itu dilalui dalam sebuah proses yang tidak mudah. Di dalamnya terdapat berbagai macam hambatan, rintangan, bahkan ancaman yang berpotensi untuk menggagalkan proses perumusan dasar negara tersebut. Namun, berkat kegigihan dari para pendiri negara di dalam proses perumusan Pancasila ini, lahirlah dasar negara yang selama ini dibutuhkan, yang selama ini diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Keberhasilan di dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila ini tidak terlepas dari semangat dan komitmen para pendiri negara di dalam proses perumusan dasar negara tersebut, yang mana mereka rela mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongannya demi kepentingan bangsa Indonesia yang lebih besar. Lalu, apa saja semangat dan komitmen para pendiri negara ini sehingga Pancasila berhasil dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara? Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Kelima, pantang menyerah. Keenam, semangat persatuan dan kesatuan. Ketujuh, semangat gotong royong dan kejuangan yang tinggi. Kedelapan, rela berkorban. Kesembilan, berani dan bertanggung jawab. Kesepuluh, bekerja keras tanpa pamrih. Itulah modal besar yang dimiliki oleh para pendiri negara ketika mereka merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Setelah kita mengetahui tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tugas kita selanjutnya adalah meneruskan komitmen dan semangat tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Presiden Soekarno pernah berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya." Menghargai jasa pahlawan itu banyak caranya. Dan cara yang paling penting di dalam menghargai jasa pahlawan adalah meneruskan semangat dan komitmen mereka untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Kaitannya dengan komitmen dan semangat mereka dalam perumusan Pancasila yang perlu kita teladani diantaranya yaitu pertama, komitmen dan semangat bermusyawarah. Musyawarah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia kapanpun dan dimanapun.
Sebab dengan proses musyawarah, sebuah keputusan yang penting bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita bisa tercapai dengan dasar kesepakatan bersama. Dan dengan adanya dasar kesepakatan bersama ini, maka setiap orang akan merasa bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil dari proses musyawarah tersebut. Komitmen yang kedua adalah dengan menghargai perbedaan. Perbedaan di tengah bangsa Indonesia itu merupakan sesuatu hal yang sudah kita ketahui. Dan perbedaan ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah sebagai salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Baik itu perbedaan suku bangsa, agama, ras, maupun antar golongan atau kelompok-kelompok. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut harus kita hargai agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Komitmen yang ketiga adalah toleransi dan tenggang rasa. Di tengah perbedaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sikap toleransi merupakan kunci bagi kita di dalam merajut keharmonisan di tengah-tengah keberbedaan tersebut. Yang keempat, bersatu dan kerja keras. Komitmen yang perlu kita pegang teguh dari para pendiri negara yaitu komitmen untuk tetap bersatu dan bekerja keras. Kita tidak mengedepankan perbedaan. Yang kita kedepankan adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen yang kelima adalah hemat. Kita bisa ambil contoh dari kehidupan para pendiri negara tersebut. Mereka hidup di tengah-tengah penjajahan. Kehidupan mereka serba prihatin. Prihatin di sini, mereka serba mengeluarkan sesuatu itu dengan seperlunya. Oleh karena itu, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, hemat merupakan salah satu contoh komitmen yang harus kita pegang teguh sebagai upaya meneladani sikap para pendiri negara tersebut. Komitmen yang kelima adalah semangat nasionalisme. Nasionalisme atau semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai dengan sepenuh hati terhadap bangsa dan negara ini. Komitmen yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu semangat rela berkorban. Semangat rela berkorban dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai macam aktivitas. Semisal bagi kita yang sebagai pelajar, semangat rela berkorban tersebut dapat diwujudkan dengan kerelaan kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Komitmen yang ke-8 adalah semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan komitmen yang ke-10, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari proses perumusan dan penetapan Pancasila ini, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran untuk hidup kita semua. Di samping tadi, kita sudah mengetahui tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam proses perumusan Pancasila. Ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita melihat bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila. Sikap yang harus kita hindari yang pertama adalah sikap tidak percaya diri dan gamang dalam menghadapi perubahan dan perbedaan. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang percaya diri. Karena dengan bermodalkan percaya diri ini, bangsa Indonesia diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri di dalam setiap perubahan dan perbedaan yang ada. Tanpa rasa percaya diri, bangsa Indonesia tidak akan tahu dengan apa yang harus dilakukannya untuk negara dan bangsa ini. Sikap yang harus dihindari yang kedua adalah budaya instan atau cepat saji.
Proses perumusan Pancasila yang tidak mudah ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita, bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh mengharapkan sesuatu itu secara instan, melainkan sesuatu itu harus kita dapatkan melalui sebuah perjuangan dan kerja keras. Sikap hidup yang harus kita hindari yang ketiga adalah sikap acuh tak acuh terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan kurang peduli terhadap nilai-nilai Pancasila. Pembahasan terakhir kita di bab 1 yaitu tentang bagaimana upaya kita di dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Usaha yang pertama adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai realitas dalam segala segi kehidupan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima, melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar senantiasa dapat menghadapi berbagai tantangan zaman, baik di tingkat nasional maupun pada tingkat dunia. Demikianlah pembahasan materi bab 1 yang berjudul Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Semoga dengan mempelajari bab ini, kita semua bisa lebih menghargai lagi terhadap segala bentuk jasa yang telah diberikan oleh para pendiri negara. Sekaligus kita dapat meneruskan semangat dan komitmen juang mereka bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, agar negara Republik Indonesia bisa mencapai tujuannya, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang semoga bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Pancasila bukanlah mantra yang cukup sekedar dibaca. Pancasila bukanlah hiasan dinding yang semata dipajang di berbagai tempat. Pancasila juga bukan alat untuk melayani penguasa. Namun, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia dan Pancasila ditujukan untuk memuliakan seluruh warga negara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.